Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Toko Bajasel, solusi kebutuhan gadget Anda. Oke guys, di tangan saya sekarang sudah ada dua tipe handphone Realme dengan harga yang sama. Yaitu ada tipe Realme C53 di bagian kanan saya, dan juga tipe pengganti atau tipe penerusnya yaitu Realme C63 yang rilis baru-baru ini. Bahkan rilisnya pun itu tanpa ada embel-embel apapun ya, dia langsung rilis aja. Jadi di video ini saya membandingkan nih antara kedua tipe handphone ini. Kira-kira dia punya range harga yang sama dan desain pun hampir mirip. Kira-kira dia punya perbedaan apa atau peningkatan apa yang dibawa di Realme C63 ini. Seperti biasa, sebelum skip videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi, like, komen, dan share. Jadi oke, langsung aja kita ke pokok pembahasan kita, yaitu perbandingan C53 dan juga C63. Oke, yang pertama kita bahas dari segi desain terlebih dahulu ya. Jika kalian lihat sekilas, untuk kedua handphone ini dia punya desain yang sama ya. Realme menyebutnya ini Apple Style Design. Jadi dia punya setup 3 kamera belakang, dengan kameranya ini dua kamera ya. Dengan satunya dia LED Plus. Yang mana membedakan sendiri ini untuk bagian finishingnya. Yang mana untuk Realme C53 itu dengan dua varian ya, ada dua varian warna dengan finish yang berbeda. Untuk warna gold dia dengan finishingnya glossy tapi dia anti sidik jari, dan juga ada warna hitam dengan finishing matte anti sidik jari juga. Yang ini cukup keren ya untuk si warna emas dari Realme C53 ini. Sedangkan untuk di bagian C63 inilah handphone terbaru dengan premium pagan leather pertama dari Realme yang hadir di handphone di harga 2 jutaan. Yang mana ini biasanya Realme pakai di handphone seri number seriesnya, itu di harga 4 juta lebih. Seperti 12 Plus dan juga 12 Pro Plus ya. Itu pernah hadir premium pagan leather untuk bagian bodi belakangnya. Nggak usah khawatir kalau kalian mungkin nggak suka ya bahan pagan leather atau bahan kulit. Kalian juga bisa pilih varian warna keduanya, karena C63 juga punya dua varian warna. Ini ada warna biru, ini dengan letter blue namanya. Dan ada juga warna hijaunya dengan varian warna namanya jet green. Dia dengan finishing magic glow design. Jadi dia finishingnya glossy juga, itu tampil keren banget. Lalu next, yang membedakan juga untuk bagian frame kamera nih. Karena di sini ada bingkai lagi untuk si kamera C63 dan C53. Yang mana membedakannya itu sendiri dari bagian frame-nya sendiri. Untuk si C63 terbaru, dia pakai desain namanya untuk kameranya itu pakai aluminium kamera deco. Jadi ini untuk bahan si kameranya ini atau frame kameranya dia menggunakan aluminium. Sedangkan untuk di C53 atau tipe sebelumnya dia menggunakan masih polikarbonat ya atau bahan glass seperti ini. Jadi memang mengklaim untuk si aluminium ini jauh lebih kuat daripada si glass yang dipunyai di Realme C53. Dan juga kalau kalian perhatikan lagi, yang mana untuk si frame tambahannya itu dia tampil lebih besar ya. Yang mana ini beda sedikit, namun ini menambah proporsional yang lebih bagus untuk si ini ya. Jadi terlihat lebih balance juga. Yang mana untuk C53 dia hadir dengan frame yang kecil, sedangkan C63 terbaru dia hadir dengan frame yang lebih besar. Lalu next ke bagian ketipisan. Kedua handphone juga punya ketipisan yang berbeda. Yang mana Realme C53 masih mendapat predikat untuk handphone Realme paling tipis, yaitu dengan ketipisan 7,49 mm. Sedangkan untuk C63 sama tipis juga, namun dia punya ketipisan di 7,64 mm saja nih sob. Jadi bisa kalian lihat untuk kedua handphone ini dia punya ketipisan yang sama-sama tipis, itu hanya berbeda beberapa milimeter saja. Lalu untuk bagian tombol-tombol dia masih punya bagian yang sama ya, atas polos, di kiri ada SIM tray yang mana ini support di triple slot dengan slot memorinya dia bisa di-up hingga 2 TB dengan 2 nano SIM. Dan juga di bagian bawah di sini sama juga jack audio, mikrofon, port USB juga speaker. Dan volume up and down dan juga si side fingerprint-nya. Oke, next sekarang kita bagian layar depan. Kita bahas, kita brightness-nya sesuaikan dulu ya karena ini terlalu slow. Oke, ini dia untuk layar depan. Kedua handphone ini punya ukuran layar yang sama, itu dengan ukuran 6,74 inch, 90 Hz untuk bagian refresh rate. Jadi ini sama-sama dengan refresh rate yang sama dan juga ukuran yang sama.
Dan kalau kalian lihat pun dia untuk bezel kiri kanan atas bawah pun dia sama ya dengan PP display. Jadi dia pakai V ya di atasnya, jadi belum pansel. Oke. Dan kalau kalian lihat dengan seksama pun di bagian ikonnya ini berbeda ya. Dimana untuk kita cek di bagian tentang ponsel, kedua handphone ini menggunakan UI yang berbeda. Jadi kita cari tentang ponsel kedua handphone ini berbeda ya. Yang mana untuk C63 dia pakai Realme UI, sedangkan untuk Realme C53 dia pakai Realme UI T Edition atau versi lebih ringannya ya. Dengan Androidnya ini versi 13 untuk C53, sedangkan untuk Android yang dipakai di C63 terbaru itu di Android 14. Dan untuk yang lainnya kebetulan ini punya varian yang sama ya. Kita pakai untuk C53-nya RAM 6GB, internal 128GB, dan juga sama RAM 8 internal 128 dengan sama-sama punya dynamic RAM atau penambah RAM up to 6GB lagi. Untuk kedua iPhone ini sama-sama punya varian yang 8GB juga. Namun C53 8256, sedangkan C63 dia 8128. Oke guys, untuk chipset yang dipakai di kedua handphone ini dia pakai chipset yang sama, itu dengan octa-core atau 8 inti. Dia pakainya prosesor Unisoc T612. Yang mana kalau kita cek untuk benchmark Antutu-nya sendiri, ini dia punya Antutu benchmark yang hampir sama. Kita cek untuk si C53, dia punya Antutu benchmark di 253.560. Sedangkan C63 terbaru ini dengan Antutunya beda 3 ribuan ya. Ini 256.092. Dimana ini Antutunya sudah standar banget dengan Unisoc T612. Itu dipastikan untuk benchmarknya tembus hingga 250 ribuan. Dan ini pun untuk main game pernah kita coba ya di C53. Di video sebelumnya kita pernah tes untuk game-game Mobile Legends, Free Fire, dan PUBG Mobile. Dia dapat dijalankan dengan maksimal. Apalagi di updatean terbaru di Unisoc T612, dia untuk game seperti Mobile Legends itu support hingga frame super dengan grafisnya ultra. Itu luar biasa banget. Dan juga nih yang membedakan di kedua handphone ini, untuk C63 dengan Realme UI-nya dia mendukung untuk bagian game space. Yang mana untuk game space-nya kalian bisa pakai untuk memperlancar saat kalian bermain game ya guys. Contohnya seperti ini, ada mode balance dan juga ada AI boost. Yang mana ini support hingga 90 fps untuk Mobile Legends itu sendiri. Mana dengan AI boost ini kalian bisa meningkatkan performa handphone hingga 10% lebih besar. Dan ada juga mode AI boost yang biasa. Ini Realme mengklaim dapat menambah kecepatan operasional hingga 5% daripada handphone yang biasa atau yang tanpa fitur AI boost ya. Karena sekarang Realme sudah menggunakan AI boost di C65 terbaru, dan sekarang di C63-nya juga sudah ada fitur AI boost. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke bagian kamera ya. Kita bicarakan Realme, ini kita harus membahas kameranya itu sendiri. Yang mana kedua handphone ini dia punya resolusi kamera yang sama ya guys. Dia dengan desain yang sama, Apple style, dia punya resolusi utama di 50 megapiksel untuk kedua handphone ini. Dan juga untuk mode lain sama, ada mode portrait. Dia pun letak yang berbeda ya. Ada portrait, videonya pun sama. Ini support perekaman di 1080 30 fps. Ini sama. Ada juga mode malam hari nih ya, yang dibangga-banggakan kemarin di Realme C63 dia booming dengan mode malamnya yang super smooth. Dan untuk di bagian lain-lain kita cek apakah mereka punya fitur yang sama. Oke, sama ya, selang waktu profesional, panorama, gerak lambat, mode QR, dan juga 50 megapikselnya ini di bagian bawah. Dan juga ini dia untuk hasil-hasil ya. Mau kita cek dulu untuk kamera depan. Dan kamera depan pun dia punya resolusi yang sama, itu di 8 megapiksel. Jadi ini dia untuk sedikit perbandingan hasil video dan juga kamera dari Realme C63 dan C53.
Oke, next kita masuk ke bagian baterai. Kemana kedua handphone ini dia punya baterai yang sama, namun dia punya pengecasan yang berbeda. Kita cek dulu, kita masuk ke bagian baterai di kedua handphone ini ya guys. Sebentar. Oke, baterai, oke ini dia. Oke, dari tampilan kedua handphone ini tampilannya berbeda. Yang mana untuk baterainya sama-sama 5000 mAh dengan fast charging yang berbeda. Untuk C53 tipe sebelumnya, dia pakai fast charging 33 watt dengan teknologi SuperPUK. Sedangkan untuk C63 terbaru, dia pakai teknologi 45 watt SuperPUK. Yang mana peningkatannya lumayan banget. Jika 33 watt itu dia kurang lebih 1,5 jam atau 78 menit. Yang mana untuk si 45 watt SuperPUK dapat mengisi baterai 0 hingga 100% itu kurang lebih berkisar di 60 menitan. Dan juga karena si C63 terbaru dia pakai UI yang berbeda, dia punya peningkatan untuk segi keamanan baterainya. Yang mana dia sudah punya siklus pengecasan yang ditingkatkan hingga 2 kali lebih besar, yaitu hingga 1600 kali. Yang mana itu di handphone C53 masih dengan siklus yang 1 kali, itu ada di 800 kali siklus pengecasan. Yang mana jika lewat uji coba, 800 kali itu untuk 2 tahun pemakaian, dan 1600 itu untuk 4 tahun pemakaian ke depan. Jadi bisa dibilang untuk si C63 ini punya baterai yang jauh lebih awet, atau untuk pemakaiannya jauh lebih lama ya, itu hingga 4 tahun ke depan. Dan jangan lupa untuk si ini juga punya perlindungan yang sama seperti C65 kemarin, yang mana dia punya baterai health engine ya. Dia jadi punya jaminan untuk si baterainya itu sendiri tahan untuk 4 tahun ke depan. Untuk baterai health-nya akan berada di kisaran 80% saja. Jadi itu adalah fitur pengaman yang dipunya C63 dan juga C65 dengan siklus pengecasan yang ditingkatkan hingga 2 kali besar, dan juga pengecasan yang lebih cepat yaitu di 45 watt. Oke, kita masuk ke bagian terakhir, yaitu yang dibangga-banggakan atau yang banyak iklannya. Itu adalah fitur-fitur yang lebih lengkap, dimana kemarin C63 pun banyak yang bilang itu fitur gimmicknya luar biasa besar atau banyak. Sekarang hadir kembali di C63 terbaru. Ya, kita bandingkan sedikit ya untuk fitur-fiturnya. Untuk C53 di mana sebentar? C63 itu hanya support untuk si mini kapsul 1.0. Sedangkan kalau kita lihat untuk C63 dia punya fitur yang jauh lebih lengkap. Yaitu yang pertama, dia punya mini kapsul yang lebih terupdate, yaitu dengan mini kapsul 2.0. Yang mana ini dapat menampilkan notifikasi yang lebih banyak, seperti ada tambahan untuk musik, acara cuaca, dan juga statistik udah ada ya. Status baterai juga penggunaan itu di 1.0. Berarti yang baru-baru di musik, acara, dan juga cuaca. Itu pernah kita bahas juga di beberapa kelebihan yang dipunya C65. Kalian bisa cek untuk di video sebelumnya. Terus next ada juga tombol dinamis. Ini dynamic button ya. Pernah kita bahas juga di Realme 12 5G. Itu untuk contohnya seperti ini. Ini untuk menyalakan senter saya gunakan untuk si shortcut ya. Jadi untuk menyalakan lampu dan juga mematikan lampu, ini bisa dengan hanya double tap saja di bagian samping. Dan yang ketiga, ini adalah fitur terbaru, yaitu hanya ada ya, atau baru ada di Realme C63, yaitu hapus panggilan. Atau nama Inggrisnya itu dia pakai AI Noise Reduction Call. Yang mana ini dapat mengatur kebisingan atau mengurangi kebisingan ya. Ini bisa kalian aktifkan atau tidak. Yang mana ini fungsinya selama panggilan suara atau video, dia dapat mengeluarkan kebisingan di bagian latar belakangnya. Jadi dia memperjelas vokalnya itu sendiri. Dan juga yang terakhir atau yang selanjutnya ada juga driving mode. Ada juga ini nih yang cukup keren ya, ada mode gestur di udara atau AI gestur. Dan selainnya sama ya, apps lock, perangkat pribadi, dan juga lain sebagainya. Itu dia untuk fitur-fitur jelas lebih lengkap. Yang mana untuk C53 dia hanya punya mini kapsul saja. Dan kali ini punya banyak fitur tambahan. Dan juga yang terakhir itu ada di bagian sertifikasi ya. Untuk perbedaannya, sertifikasi C63 terbaru dia punya sertifikasi yang dipakai di handphone sebelumnya. Di C65, Note 50, dan juga C51s ini hadir kembali, yaitu sertifikasi IP54. Yang mana dengan IP54 kalian bisa si handphonenya itu udah tahan cipratan air dan juga tahan debu. Ini perlu digarisbawahi, dia anti cipratan bukan anti air. Dengan fiturnya juga Smart Touch Screen Display. Jadi dia punya jadi
kondisinya itu kalau tangan kalian basah ataupun layar kalian terciprat air, itu masih dapat dijalankan dengan biasa ya, normal-normal saja. Juga sama pernah kita bahas di video sebelumnya. Jadi memang untuk fitur-fitur lebih lengkap di bagian C63 ini dibandingkan dengan C53 ya. Karena inilah handphone terbaru, jelas harus ada peningkatan yang signifikan. Oke guys, itu dia tadi untuk sedikit perbandingan atau upgrade yang dipunya di Realme C63 dengan tipe pendahulunya atau tipe sebelumnya yaitu C53, yang mana punya banyak fitur-fitur menarik juga. Tadi air gesture diterapkan, IP54 juga ada, terus pengecasan lebih cepat, dan dengan baterai health engine yang punya durability itu ditingkatkan hingga 2 kali lebih besar. Dan juga jangan lupa untuk kedua handphone juga sama sudah support NFC. Namun untuk NFC yang dipunya di C63 ini dia sudah pakai fitur Snap Card. Ini bisa untuk akses ruangan. Dan juga sama-sama sudah memiliki fitur audio boom yang mana ini support hingga 200%. Oh beda, maaf. Ternyata ini 200% untuk audio boomnya, sedangkan di C53 dia hanya 150%. Jadi ya ini mungkin sedikit berbeda juga, tapi nggak masalah. Lalu berarti itu aja ya perbedaannya, dan juga kelebihan yang dipunya sudah saya sebutkan juga. Jadi untuk kalian lebih suka yang mana? Realme C53 atau Realme C63? Karena sekarang untuk C53 sudah tidak tersedia lagi. Jadi untuk kalian yang mau aja, kita bisa dapatkan Realme C63 dengan upgradean yang tadi saya sebutkan lumayan banyak banget, dengan dua varian yang berbeda. Ada dua variannya, RAM 6GB internal 128 itu dibanderol dengan harga Rp1.999.000. Sedangkan untuk varian RAM 8GB internal 128 itu dibanderol dengan harga Rp2.299.000. Jadi ini kalian bisa dapatkan untuk C63 sekarang juga di BJSL. Kita ada di Jalan Suha nomor 214 Majalengka, dan juga untuk cabangnya itu ada di Indiko Majalengka di Jalan Ki Haji Abdul Halim nomor 226 Majalengka. Dan juga buat kalian yang mau beli online pun gak usah khawatir, karena kita ada di marketplace, kita ada Tokopedia BJSL, Bukalapak BJSL, Shopee BJSL, dan juga kita punya aplikasi sendiri namanya aplikasi BJSL yang bisa kalian download di Play Store terlebih dahulu, dan disitu kalian bisa check out dan juga dapatkan voucher-voucher menarik seperti voucher gratis ongkirnya. Jadi saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Jika kalian punya ide kita akan next membuat apa lagi dengan C63 ini, tentu saja di kolom komentar di bagian bawah. Jadi saya rasa cukup sekian dulu. Saya Riamon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.